A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Awisdom. Artinya amalkan walaupun ilmu sedikit. Kali ini masih kita lanjutkan, masih di surat Al-Baqarah. Yang kemarin dari 113 sampai 119. Kita lanjutkan menuju ke 120. Masih di surat Al-Baqarah. Bagi yang mendengarkan dan melihatnya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan perlindungannya buat kita semua. Juga semoga kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan iman dan Islamnya, tetap sehat walafiatnya, juga panjang umur untuk ibadah. Dan juga buat anak-anak kita doakan buat anak-anak supaya anak-anak kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan bisa mengamalkannya, juga sehat walafiat, berkah selamat yang masih dalam tahap belajar, juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang limpahan rezekinya yang banyak hal dan barokah. Juga buat almarhumnya yang sudah mendahului kita, semoga Allah berikan nikmat kubur di alam kuburnya. Juga diampuni dosa-dosanya, juga menjadikan umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan murotal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين.
Itulah pembacaan murotal masih di surat Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Kita lanjutkan dari terjemahannya di surat Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Terjemahan ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Masya Allah. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Di sini bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada agama Allah, justru dia membalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Subhanallah. Jadi menantang ya. Ayat yang ke-121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi kalau nggak percaya. Nggak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ayat yang 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Jadi pada masa itu kaum Bani Israel itu sangatlah diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dari umat-umat yang lain. Artinya subur, terus banyak kaya raya lah. Di ayat 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpulnya dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat yang telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Di sini udah tertera ya bahwa kota atau kota Mekah atau di Ka'bah udah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaganya di masa Bani Ibrahim dan Ismail. Untuk diperintahkan di mana Ka'bah itu untuk diperintahkan untuk tempat
orang-orang yang sholat, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang sujud dan ruku. Karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah rumahku, kata Allah Subhanahu. Maka jagalah. Alhamdulillah sampai sekarang terwujud ya tempat berkumpulnya dan tempat yang aman bagi manusia. Ini tertera di surat 125 ayat 125 di surat Al-Baqarah. Kita lanjut di 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan kepada penduduk-penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dialah Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Subhanallah. Dan dipertegas juga dari ayat ke-20 126-nya bahwa alhamdulillah sampai detik ini pun di kota suci Mekah, di negeri Mekah itu subur makmur, biarpun tanah tandus atau gurun, banyak buah-buahan, banyak segala macam bahan makanan. Ya, dikatakan dengan di sini adalah rezeki, disebut di sinilah adalah negeri yang makmur, yang aman, yang berkah. Yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembacaan terjemahannya di surat Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Dan ini ada kode 4 yang ke-45 di ayat yang artinya ialah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Oh, di sini. Dan jadikanlah makom Ibrahim. Nah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan dijadikannya makom Ibrahim. Ini ada kode 45. Nah, makom Ibrahim ialah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Kita lanjut asbabul nuzulnya, yaitu sebabnya 100 ayat-ayat, sebagian ayat ini diantaranya asbabun nuzul atau sebab-sebabnya asal usulnya ayat 125 di surat Al-Baqarah. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Tuhanku telah menyetujui pendapatku dalam 3 hal. Salah satunya saat aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita menjadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Lalu turunlah ayat ini. Jadi di ayat 125 itu menegaskan diantaranya adalah Ka'bah adalah tempat berkumpulnya atau tempat yang aman bagi manusia untuk melaksanakan ibadah atau melaksanakan sholat. Yaitu tempat orang tawaf atau orang itikaf atau orang sujud dan atau orang ruku. Ini dikatakan tempat orang menunaikan haji yang jadi menegaskan turunnya asbabun nuzulnya ayat 125 adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
berkata, Tuhanku telah menyetujui pendapatku dalam 3 hal. Salah satunya saat aku berkata kepada Rasulullah SAW, kata Umar, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat? Lalu turun ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Juga al-akhbarnya atau redaksi yang memperkuatnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebutkan namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang kedua, sabda Rasulullah SAW, ketahuilah, sesungguhnya aku telah meninggalkan padamu 2 timbangan atau pembendaharaan. Salah satu daripadanya adalah kitab Allah, Al-Quran, dan dia adalah hablullah. Barang siapa yang mengikutinya, maka senantiasa salah dia di atas petunjuk. Dan orang yang meninggalkan, maka dia akan tersesat. Allah. Jadi di mana-mana orang barang siapa yang disibukkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, kata Allah, sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku atas perkataan lain adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Allah akan memberikan keutamaan yang sebagaimana Allah berikan kepada menciptakan makhluknya dengan sempurna, sehingga Allah pun mengutamakannya bila mana orang itu dengan kesibukannya atau aktivitasnya mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku, Masya Allah, akan diutamakan seperti Allah mengutamakan atas makhluknya dengan sebaik-baiknya, dengan mulia dan sempurna. Itulah kajian atau murotal pembacaan surat Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Kelanjutannya dari 113 sampai 119 dan terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang mendengarkan dan yang melihatnya. Allah berikan kemudahan dan kelancaran segala aktivitas usahanya, urusannya, juga dijauhkan dari musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala, jeleknya al-fakir. Banyak kesalahan, banyak kehilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.